Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Zona Dosen. Kali ini kita akan mengulas tentang satu aliran teologi dalam Islam yang cukup fenomenal, yakni Khawarij begitu. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana asal mula aliran teologi Islam ini muncul, yang kemudian memunculkan satu diantaranya Khawarij ini begitu. Nah, teman-teman, secara bahasa istilah atau mengenai asal usul nama Khawarij ini memang beragam begitu ya. Tetapi salah satu interpretasi yang umum dikatakan bahwa nama Khawarij ini berasal dari kata kharaja yang berarti keluar atau meninggalkan begitu. Hal ini merujuk pada tindakan Khawarij yang meninggalkan barisan Ali bin Abi Thalib karena ketidaksetujuan terhadap sikapnya dalam menerima tahkim atau menerima arbitrase dengan Muawiyah bin Abi Sufyan begitu. Nah, ada juga pandangan lain yang menyebutkan bahwa nama Khawarij ini didasarkan pada ayat 100 dari surat An-Nisa begitu, yang menyatakan keluar dari rumah lari kepada Allah dan Rasul-Nya begitu. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih begitu al-ayah. Keluar dari rumah lari kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Khawarij memandang diri mereka itu sebagai orang yang meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah dan Rasulnya, sehingga nama Khawarij dapat diartikan sebagai mereka yang keluar untuk mencari kebenaran agama begitu. Nah, baik dari sudut pandang sejarah atau interpretasi ayat Al-Quran, nama Khawarij ini telah menjadi sinonim dengan kelompok yang keluar dari barisan utama atau keluar dari mayoritas untuk mengejar keyakinan atau agenda mereka sendiri, yaitu istilah Khawarij ya. Nah, teman-teman sekalian, kelompok Khawarij juga dikenal dengan sebutan syurah yang berasal dari kata yashri yang berarti menjual, sebagaimana disebutkan dalam ayat 207 surat Al-Baqarah, yang artinya ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah. Mereka mengartikan diri mereka sebagai orang yang siap mengorbankan diri mereka sepenuhnya untuk Allah. Dan kalau dalam bahasa Al-Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat 207 ini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah begitu. Ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengartikan diri mereka itu sebagai orang yang siap mengorbankan diri mereka sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain syurah, Khawarij juga dikenal dengan istilah Haruriyah begitu. Kenapa disebut Haruriyah? Karena dinisbahkan ke nama desa Harura yang terletak dekat kota Kufah di Irak. Nah, desa Harura ini menjadi tempat berkumpul bagi sekitar 12.000 anggota Khawarij setelah mereka memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini mereka memilih Abdullah bin Abi Wahab Ar-Rasidi sebagai imam mereka, menggantikan Ali bin Abi Thalib begitu. Jadi ada tiga istilah, ya, ada tiga istilah atau ada tiga nama begitu yang menunjukkan atau identik dengan Khawarij ini. Yang pertama tentu saja Khawarij, yang kedua ada syurah, dan yang ketiga ada Haruriyah begitu. Nah, teman-teman sekalian, meskipun mengalami kekalahan dalam pertempuran dengan kekuatan Ali,
seorang anggota Khawarij bernama Abdurrahman ibnu Muljam akhirnya berhasil membunuh Ali setelah kejadian tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ternyata sahabat Ali ini menemukan dua musuh. Yang pertama dari Muawiyah kelompoknya, yang kedua dari Khawarij ini yang tadinya mengikuti Ali tetapi berpisah, memilih untuk keluar. Nah, terjadi pertempuran dengan kekuatan Ali Khawarij ini. Memang kalah mereka, tetapi seorang anggota Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam akhirnya berhasil membunuh Ali begitu. Nah teman-teman, meskipun telah mengalami kekalahan, Khawarij tetap menyusun barisan dan melanjutkan perlawanan mereka terhadap kekuatan Islam resmi, baik pada masa dinasti Umayyah maupun pada dinasti Abbasiyah. Mereka menjadi salah satu kelompok yang paling gigih dan bertahan lama dalam sejarah awal Islam begitu. Nah, Khawarij menganggap pemegang kekuasaan pada masa itu telah menyimpang dari ajaran Islam dan oleh karena itu harus ditentang, dan dijatuhkan. Nah, dalam ranah pemerintahan, Khawarij ini memiliki pandangan yang bertentangan dengan pandangan umum pada masa itu. Mereka cenderung demokratis karena menurut mereka khalifah atau imam itu harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Nah, bagi Khawarij, teman-teman, yang berhak menjadi khalifah bukanlah hanya anggota suku Quraisy atau bahkan hanya orang Arab, tetapi siapapun yang menerima Islam, termasuk bahkan budak asal Afrika begitu. Nah, khalifah yang terpilih akan memegang jabatan selama ia berperilaku adil dan memenuhi syarat Islam, begitu kata mereka. Namun, jika ia menyimpang dari ajaran Islam, maka ia dianggap wajib dijatuhkan atau bahkan dibunuh. Nah, pandangan ini menunjukkan bahwa Khawarij ini memiliki pandangan politik yang cukup idealis dan cukup teguh pada prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Mereka meyakini yang menjadi khalifah itu tidak mesti orang Arab, bahkan orang Quraisy, siapapun berhak untuk menjadi khalifah selama dipilih dan selama dalam hal memimpin atau mengemban amanah tetap berada pada koridor syariat Islam. Bila keluar atau bila menyimpang maka wajib dijatuhkan begitu. Nah, teman-teman, dalam pandangan Khawarij, khalifah atau pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab secara umum diterima. Mereka mengakui bahwa kedua khalifah ini diangkat dengan sah dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Namun, mereka menganggap bahwa Utsman bin Affan telah menyimpang mulai dari tahun ke-7 masa kekhalifahannya. Sementara Ali dianggap menyimpang setelah peristiwa arbitrase yang telah disebutkan tadi sebelumnya. Jadi, sejak saat itu, kelompok Khawarij menganggap bahwa Utsman dan Ali itu kafir. Demikian pula dengan Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa Asy'ari juga kafir. Termasuk orang yang ikut atau mengamini peristiwa arbitrase itu disebut kafir bagi Khawarij. Begitu. Jadi Khawarij ini cukup ekstrim dalam menilai atau menjustifikasi seseorang, termasuk berani menjustifikasi sahabat Utsman dan Ali bahwa mereka itu adalah kafir begitu. Nah, selanjutnya kaum Khawarij pada titik ini memasuki ranah teologi yang lebih dalam terkait dengan siapa yang dianggap kafir dan siapa yang dianggap mukmin, serta bagaimana menentukan status keislaman seseorang. Nah, persoalan-persoalan seperti ini tidak lagi hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga sudah menjadi persoalan teologis yang kompleks begitu. Karena bukan lagi berbicara mengenai siapa yang berhak menjadi pemimpin atau siapa yang berhak dan tidak menjadi khalifah, tetapi sudah lebih dalam ke dalam ranah teologis tentang siapa yang masih iman, siapa yang sudah kafir begitu. Nah, teman-teman, kaum Khawarij ini pecah menjadi beberapa subsekte begitu.
Asy-Syahrastani menyatakan bahwa Khawarij itu terbagi menjadi 18 subsekte. Sementara Al-Baghdadi menyebut 20 subsekte. Bahkan menurut Al-Asy'ari ada lebih banyak lagi subsekte yang dapat diidentifikasi. Nah, pemecahan menjadi banyak subsekte ini menunjukkan kompleksitas pandangan teologis yang dimiliki oleh Khawarij, yang dapat bervariasi dalam hal penafsiran teks-teks agama dan kriteria untuk menentukan status keislaman begitu. Seseorang yang meyakini adanya atau mengamini peristiwa arbitrase atau tahkim itu, mereka dengan mudah menyatakan kafir, dan bahkan dalam beberapa subsekte yang lain begitu tidak sampai pada derajat mengkafirkan. Makanya karena kompleksnya permasalahan teologi ini, kaum Khawarij ini menjadi pecah menjadi beberapa golongan begitu. Nah, kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Arab Badawi yang hidup di padang pasir yang tandus. Kehidupan di lingkungan yang keras ini membentuk sifat-sifat sederhana dalam cara hidup dan pemikiran mereka. Mereka dikenal sebagai individu yang keras hati, berani, dan merdeka, tidak tergantung pada orang lain. Bahkan dengan perubahan agama, sifat-sifat kebadawian mereka tidak berubah. Mereka tetap memiliki sikap bengis, cenderung kekerasan, dan tidak takut akan kematian begitu. Layaknya orang Baduy lah begitu ya. Nah, sebagai orang Baduy atau Badawi, mereka cenderung menjauh dari ilmu pengetahuan. Mereka mengartikan ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis secara harfiah, dan menganggap bahwa ajaran tersebut harus dilaksanakan secara menyeluruh. Akibatnya, iman dan pemahaman mereka cenderung sederhana dan sempit serta fanatik. Mereka memiliki iman yang kuat tetapi pemikiran yang terbatas, ditambah dengan sikap fanatisme yang membuat mereka tidak menerima penyimpangan apapun dari ajaran Islam menurut pandangan mereka, bahkan dalam hal kecil sekalipun begitu. Jadi karakteristik orang Badawi ini karena memang latar belakang mereka itu dari orang-orang Arab Baduy yang cenderung keras begitu, maka sikap keras mereka itu bisa tercermin dari pemikiran-pemikiran mereka yang sempit begitu. Nah, sekte Khawarij yang cukup terkenal teman-teman itu setidaknya ada 6 ya. Pertama ada sekte Al-Muhakkimah, kemudian sekte Al-Azariko, sekte An-Najdat, Al-Ajaridah, As-Sufriyah, dan Al-Ibadiyah yang insyaallah akan kita ulas di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Sekian dulu materi tentang kaum Khawarij. Insyaallah di video berikutnya kita akan coba ulas sekte-sekte yang termasuk dalam Khawarij ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.